Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya dan teman sekelompok saya akan menjelaskan materi tentang adverb, yaitu kata keterangan. Mari simak videonya dengan baik. Adverb merupakan kata yang dipakai untuk menerangkan bagaimana dari sebuah aktivitas terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Lebih jelasnya, adverb ini merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, atau adverb lainnya. Adverb hampir sama dengan adjektif. Keduanya memiliki fungsi menjelaskan kata lain. Bedanya adalah adverb berfungsi untuk menjelaskan adjektif, kata sifat, verb, kata kerja, atau adverb lainnya. Contohnya, loudly, seriously, slowly, carefully, now, today, yesterday, here, there, in the class, dan lain-lain. Nah, jika kalian bertemu dengan kata yang belakangnya ly, maka sudah pasti itu adalah adverb. Ingat, oke? Dalam bahasa Inggris, adverb itu ada 5 jenis, yaitu adverb of time, adverb of place, selanjutnya adverb of manner, lalu adverb frequency, dan yang terakhir adalah adverb of degree. Yuk, langsung saja kita kaji pengertian masing-masing dari jenis adverb tersebut. Yang pertama, adverb of time. Adverb of time adalah kata keterangan waktu, yaitu keterangan yang dipakai untuk menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain, adverb ini menunjukkan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, yesterday, now, today, tomorrow, then, since, last night, next year, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, please call me later. I'm studying adverb now. Nico will go to Semarang tomorrow. This morning, I want to sip a coffee. Wow, I met with Mr. Jokowi last month. I did this before, and he has done it since. Untuk yang kedua, adverb of place. Adverb of place adalah kata keterangan yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain, adverb ini menunjukkan tempat terjadinya peristiwa. Contoh, here, there, below, above, outside, in, at, on, dan lain-lain. Nah, untuk contohnya, I'm studying adverb material on YouTube. I live in Semarang. Untuk yang ketiga, adverb of manner. Adverb of manner adalah sebuah kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dilakukan. Oh ya, perlu diingat dalam menggunakan adverb of manner pada kalimat transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek tidak boleh diletakkan di antara verb dengan objek. Contohnya, he reads carefully the instructions. Pada contoh ini, adverb carefully diletakkan di antara verb dengan objek. That's wrong. The correct one is, he reads the instructions carefully. Jadi, adverb
carefully harus diletakkan setelah noun. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, contoh dari adverb of manner ini adalah fluently, loudly, seriously, carefully, slowly, enthusiastically, fast, together, dan lain-lain. Contohnya ialah we learn a adverb material enthusiastically. She can speak English fluently. 4. Adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan. Pada kalimat yang memiliki satu verb atau kata kerja tanpa adanya to be, maka adverb of frequency-nya diletakkan di tengah-tengah antara subjek dan verb. Contohnya, Joe always study English. Sedangkan pada kalimat yang tidak memiliki kata kerja atau verb, maka adverb of frequency-nya diletakkan setelah to be. Contohnya, he is always happy. Adverb of frequency biasanya menjelaskan suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Contoh kata always, usually, often, sometimes, seldom, never, frequently, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, she is sometimes beautiful. Muhsin usually goes to campus by Gojek. 5. Adverb of degree. Adverb of degree adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Adverb of degree biasanya terletak sebelum kata sifat, kata keterangan, atau kata kerja yang dijelaskannya. Contoh kata just, to, very, quite, fairly, almost, extremely, completely, hardly, enough, dan sebagainya. Contoh kalimat, I am very handsome. I just give you a cup of coffee.